Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat disertai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah firman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Para hadirin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwasannya kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita, bagaimana supaya kita dan keluarga kita terhindar dari panasnya api neraka. Yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang lain dijelaskan, wal yakhsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Ayat tersebut mengingatkan kita harus takut mempunyai keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah takwanya, lemah keimanannya, buruk akhlaknya, lemah ekonominya. Allah sudah mengingatkan. Di bulan suci Ramadan ini, tentunya ada hal yang harus kita lakukan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Apa? Yaitu melatih bagaimana supaya mereka beribadah, baik itu ibadah sholatnya atau puasanya. Nah, para hadirin, pada kesempatan ini, kapan kita melatih anak-anak kita? Melatih anak-anak kita yaitu ketika usia anak kita 7 tahun, kalau dia tidak mau melaksanakan sholat, maka kita sebagai orang tua wajib mendidiknya, memberikan warning kepadanya. Kita ajarkan dia bagaimana supaya mau berpuasa. Tetapi ingat, dalam hal puasa ini semampunya. Jangan sampai jam 3 sore anak sudah ngeletar bilang, "Ma, saya nih lapar, Ma. Nggak kuat lagi, Ma." Kita bilang, "Oh, sebentar lagi maghrib, maghrib." Itu menyiksa anak. Semampunya anak kita. Beda halnya kalau misalnya anak kita sudah baligh. Sudah baligh itu sudah punya kewajiban ibadah, sudah punya catatan amal sendiri. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan, karena kan kita tidak tahu kapan sih anak kita ini dia sudah mulai punya tanggung jawab ibadahnya sendiri. Kan sebelum dia baligh, itu tanggung jawab kita sebagai orang tuanya untuk mendidiknya. Ada satu penjelasan atau suatu keterangan di dalam kitab Safinatun Najah. Alamatul bulughi, ciri balik itu adalah thalathun, itu ada 3. Jadi kita mengetahui kapan anak kita itu sudah wajib berpuasa atau tidak. Nah ini, coba para hadirin dengarkan. Yang pertama adalah tamamu khumsa asyarata sanatan fi dzakari wal untha. Anak kita sudah wajib berpuasa ketika sempurna umur 15 tahun. Fi dzakari wal untha, itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi para hadirin, kalau kita punya anak dan anaknya sudah berusia 15 tahun, maka kita panggil anak kita, "Wahai nak, sekarang anak ini sudah 15 tahun. Sudah baligh, sudah punya tanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah punya catatan amal sendiri. Maka betul-betullah berpuasa, betul-betullah dalam melaksanakan sholat. Jangan pernah main-main." Kita sebagai orang tua harus mengingatkan. Kalau tidak ada indikasi yang lain, kalau perempuan belum haid, kalau laki-laki belum khurujul mani, belum keluar air mani dan sebagainya. Yang kedua, ciri baligh itu apa? Yang kedua, wal ihtilamu
Wal ihtilamu ini, mohon maaf para hadirin, itu dalam artiannya itu adalah mimpi basah. Tetapi bimakna wa khurujul mani. Jadi intinya para hadirin, ketika anak kita sudah mulai puber, dia sudah mulai mempunyai keinginan yang selayaknya orang dewasa. Apalagi kalau kita ketahui dia sudah wa khurujul mani, keluar air mani, maka itulah sudah dewasa. Tetapi ada batasannya, litis'i sinina, dengan batasan umur 9 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 9 tahun keluar semacam air mani, itu bukan air mani. Karena para ulama membatasi litis'i sinina dengan batasan umur 9 tahun. Jadi kalau anak kita sudah keluar mani, mohon maaf, mungkin tidak akan jujur, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita semua, pertanda bahwa anak kita sudah baligh, sudah wajib berpuasa. Yang ketiga, apa ciri baligh yang ketiga? Yang ketiga adalah wal haid, yaitu menstruasi. Menstruasi ini bagi siapa? Bagi perempuan saja. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau ini mudah sekali ditandainya. Anak kita udah pasti kok berdarah. Nah, berarti sudah haid. Tetapi ada batasannya, litis'i sinina, dengan batasan umur 9 tahun. Nah, para hadirin, biasanya saya pernah punya murid ya, punya santri. Dia emang badannya bongsor. Itu kelas 4 SD, dia sekitar 9 tahun setengah lah, udah mau mendekati 10 tahun. Dia teriak, lagi ngaji teriak, kenapa ada darah di bawahnya? Cuman saya udah curiga, oh ini baru haid ini. Akhirnya suruh pulang, saya kasih tahu ibunya, anak ibu kayaknya sudah haid. Karena mengapa? Sudah batasannya. Maka ketika anak perempuan kita sudah haid, maka dia sudah wajib berpuasa. Bagaimana kalau misalnya di bawah 9 tahun, 8 tahun, atau 7 tahun keluar darah dari kemaluannya atau haid? Maka ingat, ini harus hati-hati. Bisa jadi ini adalah darah penyakit, atau naudzubillah summa naudzubillah, hal yang sangat ngeri yang kita tidak inginkan. Periksa ke dokter. Tetapi kalau sudah 9 tahun lebih dia haid, maka anak perempuan kita sudah balik, sudah punya catatan amal sendiri, sudah punya tanggung jawab sendiri, sudah wajib puasa Ramadan. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ingat, wal yakhsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita harus punya keturunan itu yang kuat. Allah takut kita punya keturunan yang lemah. Bagaimana caranya? Cetak anak-anak kita bagaimana supaya mereka menjadi anak-anak yang rajin ibadah, ketakwaannya kuat, keimanannya kuat, dan berakhlak yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.